Jadi kalau beliau ingin makan, beliau panggil, beliau punya adik namanya Al-Habib Tahir bin Abdullah bin Tahir. Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Beliau panggil tuh adiknya. Diminta adiknya untuk apa? Membacakan kitab di hadapannya. Beliau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir makan, adiknya Habib Tahir disuruh baca kitab. Supaya apa? Saat makan pun dia tetap mendengarkan ilmu. Jadi luar biasa, seorang ahli ibadah, ulama besar, waliullah, qutbuz zamani. Tapi ketika datangnya bulan Ramadan, beliau itu panggil, kumpulkan anak-anaknya. Ditanya satu persatu. Nak, di bulan Ramadan ini kamu ingin menambah amal apa? Nak, kamu di bulan Ramadan ini ingin menambah amal apa? Dijawab satu persatu oleh anaknya. Wahai abah, Ramadan kali ini aku ingin menambah bacaan Qur'anku. Karena mungkin di tahun kemarin aku belum sempat menghatamkan Al-Quran. Wahai abah, di bulan Ramadan tahun ini aku ingin menambah dzikiranku. Disebutkan satu persatu. Kemudian apa? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau menangis. Ditanya sama anaknya, wahai abah, kenapa engkau bersedih? Bukankah kami telah memberikan jawaban sesuai dengan harapanmu? Ya, kalian telah memberikan jawaban sesuai keinginanku dan aku pun senang. Tetapi aku bersedih. Kenapa? Kalian enak. Di bulan Ramadan kalian bisa menambah amal, sedangkan aku di luar Ramadan waktuku 24 jam sudah full. Bagaimana bisa aku menambah amal di dalam bulan Ramadan? Jadi kalau datang bulan Ramadan, beliau begitu mempersiapkan dirinya. Bagaimana dengan kita? Kita sudah bergelimangan dosa, tapi ketika datangnya bulan Ramadan, jangan-jangan masih banyak di antara kita yang niatan untuk melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan saja belum ada. Jangan-jangan masih ada di antara kita yang niatan untuk meninggalkan maksiat selama Ramadan saja belum ada. Jangan-jangan masih ada di antara kita yang niatan untuk membaca, menghatamkan Al-Quran saja belum ada. Jangan-jangan masih ada di antara kita yang niatan untuk salat tarawih istiqomah 30 hari full saja belum ada. Ya Rabb, yuk mari sama-sama kita perbaiki niat kita kembali. Jangan sampai puluhan tahun kita hidup di dunia, Ramadan demi Ramadan kita jumpai, tapi tidak ada satupun Ramadan yang membekas dalam diri kita. Selepas Ramadan, ya begitu lagi. Kita asyik lagi dengan kenakalan kita asyik lagi dengan kemaksiatan yang biasa kita lakukan. Maka Ramadan itu adalah tamu yang terbaik buat kita. Bagaimana kita menjamu tamu tersebut? Dengan kita mempersiapkan, ya, dengan kita berikan jamuan yang terbaik. Sehingga apa? Kalau kita sudah persiapkan jamuan yang terbaik, maka Ramadan tentu akan memberikan sebuah hadiah kepada kita, yaitu adalah la'allakum tattaqun wa'idzukum minan nar. Allah akan masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, dan juga kita diberikan predikat oleh Allah i'dzkum minan nar, yaitu ada terbebas daripada api neraka. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana umat-umat terdahulu diwajibkan untuk berpuasa, la'allakum tattaqun. Ini yang harus kita garis bawahi, yaitu adalah agar Allah menjadikan kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Tapi dari ayat tersebut bukan itu yang ingin saya bahas. Jadi dalam redaksi perintah puasa di sana Allah menggunakan kata kutiba. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dari banyaknya perintah yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran itu, Allah seringkali menyebutkan menggunakan fi'alul amr, kata perintah. Contoh, dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 Allah sampaikan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Hai para hamba-hambaku, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Itu menggunakan fi'alul amr. Begitupun ketika Allah perintahkan kita salawat,
sallu alaihi wasallimu taslima. Hai para hambaku, bersalatlah kalian kepada kekasihku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbeda dengan puasa, Allah perintahkan kita menggunakan kata kutiba yang sama dengan perintah ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan bagi kalian, yaitu adalah qital, perang, wa huwa kurhul lakum, padahal peperangan itu adalah suatu hal yang kalian benci. Begitupun dalam surah Al-Baqarah ayat 178 Allah sampaikan kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Telah diwajibkan bagi kalian, yaitu adalah kisos fil qatlah, dalam kasus pembunuhan. Tahu kisos? Kisos itu hukum timbal balik. Ya, andai kata ada seorang yang terbunuh, maka berhak bagi keluarganya, ahli warisnya untuk menuntut membunuh kembali orang yang telah membunuh sebelumnya. Itu kisos. Maka kalau kita perhatikan dari ketiga perintah tersebut, puasa, qital, kisos, itu semua menggunakan kata kutiba, yang artinya perintah tersebut menunjukkan adalah perintah yang berat untuk dilaksanakan. Qital, perang, berat. Bukan satu hal yang mudah. Jangankan mengorbankan nyawa, untuk mengorbankan harta saja kadangkala kita susahnya setengah mati. Ini jamaah yang hadir. Kalau hadir diwajibin buat ngeluarin amal 100.000, mungkin ada sebagian di antara kita yang merasa berat. Itu baru uang. Sampai-sampai kalau kita, ya kadangkala nih sholat Jumat, kita bawa uang amal. Ya, yang kita niatkan mau masukin uang 5.000, sampai rumah baru ngeh kita. Ya Allah, yang keluar 100.000, nyesel kita. Tuh, sampai kepikiran. Makanya Profesor Dr. Abdul Hasan An-Nadawi, beliau seorang ulama ahli hadis dari India, beliau mengatakan bahwa puncak daripada tauhid itu adalah mujahadatun nafas, yaitu adalah berjihad dengan jiwa raga. Kenapa? Orang kalau sudah berani berjihad, berarti dia sudah rela untuk mengorbankan suatu hal yang paling berharga dalam dirinya, yaitu adalah nyawa. Harta nggak ada apa-apanya dibandingkan nyawa. Orang punya banyak harta, tapi kalau dia sakit, dia rela untuk membuang hartanya untuk apa? Dia berobat agar dia sembuh. Ada yang mau dikirim ke Palestina sini buat perang sama Zionis Israel, Kagak ada yang mau, berat.